Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin tanggal 26 Oktober 2021 di GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Mari bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan satu berkat yang bersama-sama di dalam pembacaan kita di dalam Amsal pasal 10 ayat 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan di ayat ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini puji nama Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita mendapatkan kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu orang yang kelaparan itu pasti kondisi fisiknya pasti lemah, kondisi fisiknya pasti tidak enak, ya, susah. Bagaimanapun juga orang yang lapar itu pasti terasa tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di sini dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar. Artinya bicara di sini kelaparan tidak hanya bicara secara fisik, secara jasmani, tetapi bicara juga kerohanian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara kerohaniannya, ya, untuk mendapatkan, supaya tidak mendapatkan kelaparan, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang akan mengenyangkan kita. Dengan kita suka membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak akan menjadi lapar lagi. Baik secara rohani kita yang terlebih penting dulu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang penting buat kita. Karena Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita berpikir bahwa kelaparan hanya sekedar secara jasmani saja. Tetapi kehidupan rohani kita itu juga akan mengalami kelaparan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, supaya kehidupan kita semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Dengan kita tetap haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, di saat kehidupan kita benar, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita benar, karena kehidupan kita setiap hari kita berikan makanan secara rohani, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita di hadapan Tuhan kita benar. Saya yakin dan percaya kehidupan kita yang di dunia ini, kebutuhan kita yang ada di dunia ini, Tuhan akan cukupi sesuai kekayaan dan kehormatannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut jangan pernah khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu Saudara tahu orang fasik itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia mengerti, dia itu paham, tetapi dia tidak mau mengikuti. Orang fasik itu tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu, dia mengerti, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan menjadi orang fasik, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau menjadi orang yang benar. Di saat kita menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada kelaparan dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kelaparan. Tuhan akan Tuhan akan memberikan jaminan itu, baik secara jasmani maupun terlebih kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, juga dikatakan di sana, tangan yang lamban membuat miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan menjadi orang yang sukses, ya, ingin mendapatkan sesuatu kehidupan jasmani yang saat ini yang kita butuhkan, perjuangkan, entah ada yang jadi pengusaha, jadi pekerja, atau jadi sekarang mungkin dari studi, ya Bapak Saudara, ada satu kunci juga di sini, Bapak Saudara. Di samping kerohanian kita ada satu kunci yang penting buat kita. Di situ dikatakan jangan lamban. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang lapar, sebab orang yang lapar dan orang yang miskin karena dia lamban, ya, keinginannya banyak, tetapi dia tidak mau beraktivitas. Tidak hanya ngomong aja, oh aku dulu seorang begini, oh aku dulu seperti ini, tetapi dia tidak mau melakukannya. Jangan harap Bapak Ibu Saudara. Ataupun Bapak Ibu Saudara inginnya luar biasa, oh aku ingin punya mobil, punya rumah, punya sesuatu yang Bapak Ibu Saudara harapan begitu luar biasa, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mau melakukannya, sama saja bohong, ya, tapi akan terjadi kemiskinan. Begitu kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Aku ingin berubah,
tetapi kita tidak mau melakukan perubahan itu. Misalkan contoh, aku ingin dekat sama Tuhan, tapi nggak mau baca firman Tuhan. Aku ingin diberkati Tuhan, tapi nggak mau berdoa. Ya, aku ingin punya mobil, tapi nggak mau nabung. Ya toh, nah ini sama Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat Bapak Ibu Saudara akan menjadi miskin. Ya, miskin jasmani dan juga miskin rohani. Nah, ini butuh kegiatan, butuh giat, semakin sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tetapi, nah ini perhatikan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayo kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin gempur ya, gemes ya, gerakan mesbah doa keluarga, rajin ibadah Bapak Ibu Saudara. Konteks firman Tuhan ini tidak hanya bicara secara jasmani saja Bapak Ibu Saudara, tetapi ini juga bicara tentang kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita menjadi orang yang kaya. Kaya tidak hanya bicara tentang harta, tapi kaya hati kita, murah hati kita, kesetiaan kita, kaya kasih kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ini dibutuhkan apa? Kerajinan, kesungguhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadikan Bapak Ibu Saudara menjadi kelaparan, tetapi bisa memberikan makan buat orang, menjadi berkat buat orang Bapak Ibu Saudara. Sebab di ayat 3 dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar, tidak akan membiarkan orang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara benar di hadapan Tuhan dan rajin di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat, baik dalam keluarga, di pekerjaan, di studi, dimanapun Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saat ini tetap setia, tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan keseriusan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Bapak Ibu Saudara, kerajinan Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau sudah membenarkan hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuat kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau Tuhan lebih setia lagi Tuhan. Kami mau lebih rajin lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami menjadi kaya di hadapan-Mu. Dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.